Halo Nana, selamat berjumpa kembali dengan kita pada pelajaran geografi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konflik. Mari kita simak pelajaran berikut ini. Peristiwa semacam itu bisa kita temui di lingkungan kita. Peristiwa seperti itu disebut dengan konflik. Tentu sedih rasanya membaca berita tentang konflik. Lalu, apa yang dimaksud dengan konflik? Konflik menurut Robert M.Z. Lowell. Nah, berikut ini adalah faktor penyebab konflik. Berikut adalah penjelasannya. Perbedaan individu. Dalam sebuah kelas, tentu akan muncul respon yang berbeda ketika guru memutar video klip boy or girl band Korea. Tentu ada yang senang dan ada pula yang tidak senang. Perbedaan latar belakang. Orang yang tinggal di perkotaan tentu tidak mempermasalahkan apabila tetangganya terbiasa pulang malam. Akan tetapi, bagi yang tinggal di desa, sering pulang malam dianggap tidak sopan. Perbedaan kepentingan. Gambar tersebut merupakan gambar demo antara warga Kulon Progo dengan Angkasa Pura karena mereka menolak lahan pertanian mereka diubah untuk dijadikan bandara. Perubahan nilai yang cepat. Peraturan merokok di tempat umum tidak bisa begitu saja diterapkan di Indonesia. Harus diuji cobakan terlebih dahulu di tempat-tempat tertentu. Dikaji supaya tidak menimbulkan dampak negatif yang besar. Nah, sekarang yuk kita belajar akibat apa saja yang ditimbulkan dari konflik. Meningkatkan solidaritas, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, dan penaklukan pihak yang terlibat pertikaian. Berikut adalah gambar akibat konflik. Cara menangani konflik. Yang pertama adalah menghindar. Hal ini dilakukan karena dia tahu tidak akan menang. Dalam hal ini, dia mengorbankan tujuan pribadinya. Yang kedua, memaksakan kehendak. Individu atau kelompok yang memandang pendapatnya paling benar, dan mereka menganggap harus ada pemenang di setiap konflik. Yang ketiga, menyesuaikan keinginan orang lain. Pihak ini menganggap konflik bisa mengganggu keharmonisan hubungan. Pihak ini rela mengorbankan tujuan pribadi demi mempertahankan hubungan dengan orang lain. Yang keempat adalah tawar-menawar. Individu mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Yang kelima adalah kolaborasi. Pihak ini memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Maka, pihak yang bertikai harus berdiskusi mencari pemecahan masalah. Kita sekarang belajar integrasi sosial yuk. Mungkin kalian belum memahami arti dari integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur tersebut meliputi agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Berikut ini merupakan syarat integrasi sosial menurut William Ogden dan M. Minkoff. 1. Anggota masyarakat berhasil saling mengisi kebutuhan. 2. Berhasil menciptakan kesepakatan mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma tersebut berlaku lama dan konsisten. Cepat lambatnya integrasi sosial dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor berikut ini. Homogenitas kelompok, besar kecil kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi.
bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, integrasi sosial ada 3 bentuk. Yang pertama adalah integrasi normatif yang berasal dari norma, integrasi fungsional yang berasal dari fungsi tertentu dalam masyarakat, dan integrasi koersif yaitu integrasi yang terjadi karena paksaan. Pada kenyataannya, integrasi sosial dilakukan melalui 2 hal, yaitu asimilasi dan akulturasi. Terjadinya integrasi sosial di masyarakat didorong oleh faktor berikut ini. 1. Toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat adalah sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Kesamaan unsur budaya. 6. Perkawinan campur. Dan 7. Merupakan musuh bersama dari luar. Nah, anak-anak, gimana belajar tentang konflik dan integrasi sosial? Menarik bukan? Nah, kita akhiri pembelajaran kita kali ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah, Tuhan memberkati.